Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 20. Rehan melajukan mobilnya menembus jalanan yang ramai saat ponselnya berbunyi dengan nyaring. Sudah dapat apa yang saya ingin? Tanya Rehan. Sudah tuan, orangnya sudah ada di tempat, biasa berserta buktinya. Tinggal dibawa ke polisi tuan, ucap seseorang di seberang telepon. Baik, saya ke sana. Rehan langsung mematikan sambungan teleponnya dan menghubungi seseorang. Halo, bisa bantu saya? Ucap Rehan. Halo, akhirnya kau menghubungiku. Pasti ada penjahat yang kau tangkap kan? Di mana orangnya? Tanya seseorang di seberang telepon. Di tempat biasa, bawa juga beberapa teman polisimu. Dia tidak sendiri, ucap Rehan. Baiklah, saya ke sana sekarang juga, ucap seseorang itu yang ternyata seorang polisi yang juga sahabat Rehan. Polisi itu bernama Brian, sahabat Rehan sewaktu SMA. Rehan terus melajukan mobilnya menjauh dari jalan utama menuju sebuah bangunan tua di sebelah hutan jauh dari kota. 2 jam perjalanan, Rehan sampai di tempat yang dituju. Dia disambut oleh beberapa orang yang berjaga di depan pintu dan membukakan pintu tersebut untuk Rehan. Rehan masuk ke dalam bangunan tersebut disambut oleh Randy dan pengawal lainnya. Di dalam terlihat beberapa orang yang melakukan kecurangan di dalam proyek yang sedang Rehan kerjakan. Mereka diikat dengan tali dan ditutupi mulutnya dengan kain. Bagaimana Ren? Semua beres tuan, bukti sudah saya simpan dan mereka sudah mengakuinya, jawab Randy. Bagus, polisi akan segera datang, ucap Rehan. Kalian salah mencari lawan. Rehan menatap sinis pada orang-orang yang sudah diikat itu. Beberapa menit kemudian Brian dan beberapa polisi sampai. Mereka membawa orang-orang itu ke dalam mobil polisi. Terima kasih kerjasamanya bro, ucap Brian. Kau ini polisi atau apa? Kerjanya cuma bawa penjahat tanpa turun tangan, ucap Rehan dingin. Brian bukan marah tapi tertawa mendengar ucapan Rehan. Dalam hal menangkap penjahat begini kan sudah jadi keahlianmu. Ngapain harus susah-susah turun tangan? Ya enggak bro? Brian menepuk bahu Rehan dan merangkulnya. Ini bukti-bukti dari kejahatan mereka pak. Semua ada di dalam flashdisk dan berkas ini. Randy menyerahkan beberapa berkas dan flashdisk tersebut kepada polisi. Terima kasih bantuannya Pak Randy, ucap salah satu polisi. Sama-sama Pak, jawab Randy. Ya sudah, karena urusannya sudah beres, aku pamit dulu ya Ray. Kalau butuh apa-apa hubungi aku aja, aku siap membantu. Brian menepuk pundak sahabatnya, lalu pergi meninggalkan tempat itu, diikuti beberapa mobil polisi lain di belakangnya. Kamu ikut saya Ren, titah Rehan pada sang asisten. Randy dan Rehan meninggalkan bangunan itu dengan satu mobil yang dikemudi oleh Randy, sedangkan Rehan duduk di kursi belakang dengan santai. Di sisi lain, Anissa yang baru sampai di depan rumah melihat ada mobil yang terparkir di depan rumah bibinya. Mungkin ada tamu di rumah, pikir Anissa. Anissa masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang. Dia tidak mau mengganggu keluarga pamannya yang sedang menerima tamu. Saat sampai di dapur, Anissa melihat Santi, sepupunya yang terlihat sedang kebingungan. Lagi ngapain San? Tanya Anissa. Santi menoleh mendapati Anissa sudah pulang dari kerjanya. Nah, akhirnya kamu pulang juga. Cepat buatkan 2 cangkir kopi dan 2 teh manis dan bawa ke ruang tamu, ujar Santi. Tanpa membantah, Anissa membuatkan minuman tersebut lalu membawanya keluar. Sesampainya di ruang tamu, Anissa melihat pria berwajah tampan dan berseragam kantor sedang duduk di depan bibi dan pamannya. Di sebelah pria itu ada Santi yang sedang bergelanyut manja memeluk tangan pria tersebut. Anissa menunduk, meletakkan minuman tersebut dan kembali ke dalam. Pria itu yang baru pertama kali melihat Anissa seakan tersihir oleh kecantikan Anissa yang menurutnya lebih cantik daripada Sinta, pacarnya. Ya, pria itu adalah pacar Sinta, yaitu Sandi. Dia siapa om? Tanya pada ayah Sinta. Dia pembantu di rumah ini.
Bukan Arya yang menjawab, tapi Murni istrinya. Apa dia tinggal di sini juga? Tanyanya kembali. Ya, dia memang tinggal di sini. Dia, ucapan Arya terpotong oleh anaknya. Ngapain sih, tanyain dia. Yang calon istri kamu kan aku, bukan dia, ujar Sinta kesal. Iya maaf, aku cuma penasaran sayang, rayunya. Om sama tante tinggal dulu ya. Ada kondangan di rumah rekan om, kalian jaga diri baik-baik, ucap Arya pada anak dan calon mantunya. Kemudian Arya dan istrinya pergi meninggalkan Santi dan Sandi di rumah. Selepas kepergian orang tua Santi, mereka berdua bermesraan di ruang tamu. Saat sedang bercengkrama, tiba-tiba Santi merasa mules dan meminta izin untuk ke kamar mandi sebentar. Sandi pun mengizinkannya. Setelah Sandi masuk ke kamarnya, Sandi merasa punya kesempatan untuk berkenalan dengan Anissa. Dia masuk ke dapur dan mencari gadis itu. Dia melihat Anissa sedang memasak, menghampirinya dan mulai melancarkan aksinya. Manis, boleh kenalan kak? Tanya Sandi yang sudah berada di samping Anissa. Anissa pun terkejut dengan kedatangannya sehingga membuat Anissa langsung bergeser tempat. Jangan takut, saya hanya ingin berkenalan dengan kamu. Namamu siapa Manis? Ucap Sandi kembali. Tolong jangan ganggu saya, nanti Santi marah, ucap Anissa dengan nada takut. Dia tidak akan marah jika tidak mengetahuinya. Kamu manis sekali, saya minta nomor kamu ya, rayu Sandi yang terus mendekati Anissa. Tolong jangan mendekat atau saya teriak. Anissa mengarahkan pisau yang dia pegang ke arah Sandi sehingga membuat Sandi terhenti. Wow, galak juga ya. Kalau seperti ini kau terlihat semakin menarik Manis. Sandi masih terus mencoba merayu Anissa, tapi Anissa tetap mengarahkan pisaunya pada Sandi. Saat Sandi ingin merebut pisau itu, suara Santi terdengar mencarinya. Dia pun mengurungkan niatnya dan kembali ke ruangan tamu menemui sang kekasih. Kamu dari mana sih? Aku cariin juga, ucap Santi kesal. Aku tadi cari toilet, kebelet, kalau nunggu kamu kelamaan. Kita jalan aja yuk ke mall atau kemana. Sandi menutup kekakuannya dengan mengajak sang kekasih pergi keluar. Oke, aku ambil tas sebentar, kamu tunggu di mobil aja, ucap Santi kembali ke kamarnya untuk mengambil tas. Sandi pun keluar dan menunggu kekasihnya di mobil. Anissa bernapas lega saat Sinta memanggil pria itu sehingga dia bisa terlepas dari gangguan pria tersebut. Anissa kemudian kembali melanjutkan masaknya yang tadi sempat tertunda karena pria itu. Setelah menyelesaikan masaknya, Anissa masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya. Dengan memandangi atap kamar, dia merenungkan nasibnya. Entah sampai kapan dia akan seperti ini. Mungkin seumur hidupnya akan bernasib seperti ini jika tetap berada di rumah pamannya. Lamunannya membuat dia tertidur begitu lelap. Dia terbangun ketika suara Bimurni terdengar memanggil-manggil namanya. Anissa terbangun dengan panik. Bagaimana tidak, dia tertidur dengan lelap melupakan jemuran yang belum sempat dia angkat. Sedangkan hujan turun begitu lebatnya. Dia kemudian berlari membuka pintu kamarnya, mendapati bibinya sedang berkacak pinggang menunggu Anissa membuka pintu. Enak ya bersantai di dalam kamar dengan pintu terkunci, gak dengar di luar hujan turun. Kamu membiarkan bajuku basah semua. Kamu sengaja, Bimurni menunjuk Anissa dengan nada marahnya. Nah, begitu dulu ya bab 20-nya. Makasih yang selalu stay tune. Ditunggu ya bab selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.